Sobat Vidivisi suka bernyanyi atau berteriak keras, kemudian setelahnya suara menjadi serak. Saat mengalami suara serak, Sobat Vidivisi mungkin menganggap itu sebagai gejala radang biasa atau radang ketenggorokan. Tetapi radang tenggorokan juga bisa disertai dengan radang pita suara loh Sobat Vidivisi. Kenali gejala, penyebab, dan cara menangani radang pita suara bersama Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT. Apa definisi laringitis? Sebelum saya menjelaskan definisi dari laringitis, perlu diketahui bahwa laring itu adalah sebuah struktur di badan kita yang di sana sering disebut dengan voice box atau kotak suara. Jadi terdapat pita suara di situ yang merupakan pintu masuk udara yang akan nanti diteruskan ke trakea dan paru-paru. Nah, selain itu juga di daerah laring juga ada muara, saluran cerna, jadi tempat masuk dan makanan dan minuman ke saluran cerna yang lebih bawah. Nah, jadi pada laringitis berarti adalah sebuah inflamasi atau peradangan yang terjadi pada struktur tersebut. Jadi melibatkan salah satunya paling sering adalah pada pita suara. Apa penyebab laringitis? Penyebab laringitis bisa dibagi menjadi dua, yaitu penyebab infeksi dan non-infeksi. Kalau penyebab infeksi yang paling sering memang infeksi virus dan bakteri. Kalau untuk virus biasanya memang disertai juga dengan batuk pilek sebelumnya yang lama-lama tentu berpengaruh ke saluran laringnya tadi, ke daerah laring. Nah, virus yang paling sering misalnya adalah rhinovirus, adenovirus, yang sekarang lagi banyak coronavirus, kemudian influenza, jadi berbagai macam virus yang dapat menyebabkan laringitis. Kalau bakteri contohnya adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Kalau untuk selain virus dan bakteri, ada juga namanya infeksi jamur, meskipun jarang terjadi. Tapi ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan imunitas yang rendah, ataupun pada orang-orang yang menggunakan obat inhalasi yang mengandung kortikosteroid. Nah, ini juga bisa disebabkan akibat jamur. Sementara itu, pada akibat yang non-infeksi, seperti misalnya adalah karena trauma, atau vocal abuse atau misuse ya, jadi penggunaan suara yang salah atau berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan gesekan pada pita suara yang mencetus terjadinya laringitis. Selain itu juga asam lambung, jadi aliran balik dari asam lambung ya, dari lambung itu bisa naik ke daerah tenggorok. Nah, itu akan mencetus juga terjadinya laringitis. Selain itu juga berada di lingkungan yang sangat berpolusi atau banyak zat-zat iritan atau zat-zat berbahaya, misalnya asap rokok, itu juga bisa memicu terjadinya laringitis. Atau pada orang-orang alergi mungkin dengan asma, terkena paparan alergen itu juga bisa memicu untuk laringitis. Apa faktor risiko laringitis? Faktor risiko terjadi laringitis tentunya dengan adanya infeksi saluran nafas atas ya, karena virus dan bakteri tadi. Kemudian yang sering terjadi adalah penggunaan suara yang berlebihan. Jadi ini umumnya banyak sekali terjadi pada orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tergantung dengan suara. Contohnya adalah guru, kemudian atau misalnya penyanyi. Nah, karena gesekan yang terus-menerus tadi, apabila dia tidak tahu cara menggunakan suara yang tepat dan berlebihan, nah itu juga menjadi faktor risiko bisa terjadi laringitis. Selain itu juga konsumsi alkohol atau makanan-makanan yang sensitif terhadap lambung ya, yang dapat meningkatkan asam lambung tadi, itu juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya laringitis. Jadi asam lambung naik ke daerah laringnya, dan tentu saja kita tahu namanya asam lambung itu sifatnya iritatif. Nah, kalau paparan berulang itu akan membuat si daerah laring tadi bisa terjadi inflamasi atau peradangan. Nah, itu tentu makanan-makanan pedas, gorengan, kopi, teh itu juga harus dihindari. Bagaimana gejala laringitis? Kalau misal seseorang didiagnosa dengan laringitis, tentunya sudah ada terlibat struktur laringnya. Jadi tentu gejala paling umum adalah suaranya serak. Serak ini bisa berarti mungkin suaranya tidak jernih atau sama sekali hilang, jadi hanya bisa berbisik. Nah, ini tergantung dari derajat keparahannya dari si inflamasi atau peradangannya tadi. Nah, kadang-kadang juga bisa disertai dengan nyeri tenggorokan. Nah, jadi perlu dibedakan apakah orang tersebut sudah terkena laringitis atau hanya radang tenggorokan biasa. Tentu saja kita lihat dari suaranya tadi. Kalau radang tenggorokan mungkin lebih ke nyeri menelan atau nyeri sensasi tidak nyaman di daerah tenggorokannya, atau pada saat menelan makanan atau minuman tadi ya nyeri terasa di daerah leher. Tapi belum tentu ada laringitis atau suaranya belum serak nih.
Tapi kalau misalnya pada laringitis bisa saja terjadi langsung memang peradangannya terjadi di pita suaranya saja tadi, jadi tidak disertai dengan radang tenggorokan sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada radang tenggorokan kemudian laringitis biasanya memang disebabkan oleh virus. Selain itu juga ada rasa ganjal mungkin di daerah tenggorokannya, mungkin karena bengkak tadi ya, jadi karena inflamasi dia jadi bengkak, jadi ada rasa ganjal tenggorokannya. Bahkan juga bisa sampai ada gangguan menelan, jadi mungkin dia tersedak makan dan minum atau sulit untuk menelan makanan yang biasanya dia tidak ada masalah untuk menelan makanan tersebut. Nah ini juga bisa menjadi tanda-tanda dari si laringitis tadi. Bagaimana diagnosis laringitis? Nah, untuk mendiagnosis laringitis tentu saja dari anamnesis ya. Biasa dokter THT akan menanyakan keluhannya, berapa lama. Nanti akan ditentukan laringitisnya akut, apakah kronis. Biasanya batas waktunya sekitar 3 minggu. Jadi kalau sudah menetap lebih 3 minggu, kemungkinan kronis. Ini juga bisa memberi petunjuk ya, kira-kira penyebabnya apa. Nah, nanti setelah itu akan dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan dengan dari rongga hidung, daerah rongga mulut, dan juga dievaluasi di daerah laringnya. Kalau dulu biasa menggunakan kaca laring, dokter THT akan memasukkan alat jadi kayak sebuah kacermin yang dimasukkan ke dalam mulut untuk mengevaluasi daerah pita suara. Tapi sekarang udah canggih, jadi nggak perlu takut lagi berobat ke dokter THT karena banyak rumah sakit sudah memiliki endoskopi untuk di daerah laring. Jadi sebuah kamera yang digunakan biasanya dimasukin lewat hidung ya. Kalau menggunakan yang fleksibel yang dari karet itu akan meneropong daerah struktur laringnya. Di situ akan lebih kelihatan nanti kita bisa melihat di monitor bagaimana keadaan pita suaranya, seberapa parah bengkaknya, kemudian pada pergerakan dia terganggu atau tidak. Nah itu juga bisa untuk membantu untuk diagnosis dari si laringitis tadi. Bagaimana pengobatan laringitis? Pengobatan selalu disesuaikan dengan penyebabnya, karena memang laringitis bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Apabila disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri, tentu kita akan mengobati penyakitnya. Jadi kalau misalnya karena virus, biasanya memang akan menghilang dengan sendirinya. Dokter-dokter akan memberikan pengobatan simptomatis atau sesuai dengan gejalanya saja. Misalnya obat nyeri, kemudian obat anti radang. Kalau misalnya memang ada asam lambung, dikontrol asam lambungnya. Kemudian untuk bakteri akan diperlukan mungkin antibiotik. Nah selain itu kalau untuk laringitis yang akibat non-infeksi, misalnya pada penyanyi atau guru tadi tentu saja akan disarankan untuk vocal rest. Ya, jadi akan disuruh untuk istirahat berbicara. Nah sebenarnya juga memang pada orang yang laringitis akibat infeksi juga vocal rest juga sangat dianjurkan karena dengan dia masih tetap banyak berbicara, gesekan tersebut akan terus terjadi. Jadi meskipun obat-obatan kita kasih optimal, tapi gesekan terus terjadi, penyembuhannya menjadi kurang baik. Kemudian juga konsumsi air putih yang cukup. Jadi biasanya dianjurkan 6-8 gelas sehari. Hidrasi tentu saja ini akan membantu pemulihan dari si peradangan dari laringnya tadi. Nah kalau misalnya memang disebabkan oleh asam lambung, tentu saja akan diberikan obat-obat pengontrol asam lambung disertai dengan diet. Jadi ada beberapa pantangan makanan yang harus dihindari untuk mencegah terjadinya paparan asam lambung yang berulang seperti pedas, gorengan, santan, kacang, dairy food, kopi, teh. Nah itu nanti ada makanan yang memang harus dihindari untuk penyembuhan yang lebih optimal. Apa saja komplikasi yang bisa terjadi dari laringitis, dok? Kalau laringitis akut biasanya memang tentu menjadi gangguan terhadap penderitanya, nyeri pada saat menelan mungkin bisa terjadi, jadi quality of life-nya tentu terganggu. Tapi kalau misalnya tidak diobatin, lama-lama akan menjadi laringitis kronik. Nah, kalau laringitis kronik ini tentu saja suara seraknya menjadi lebih sulit untuk disembuhkan. Dan tidak jarang misalnya pada penggunaan pita suara yang berlebihan ya, itu tidak ditangani cepat, biasanya lama-lama di daerah pita suara bisa tumbuh polip ataupun nodul ataupun seperti benjolan gitu, karena akibat gesekan yang terus-menerus tadi. Nah, kalau sudah ada benjolan ini tentu saja pengobatan tidak bisa hanya dengan obat-obatan medikamentosa. Tentu adanya tindakan operasi yang dibutuhkan untuk mengangkat si benjolan tadi. Nah, selain itu juga ada laringitis yang disebabkan oleh tuberkulosis. Jadi kalau misal tidak diobati, bisa saja infeksi tuberkulosis ini bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Nah, itu tentu kita tidak inginkan. Bagaimana pencegahan laringitis? Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi laringitis ya atau peradangan pada laring, tentu saja ada istilahnya namanya vocal hygiene. Ya, jadi vocal hygiene ini adalah
kebiasaan bagus yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan badan, terutama kesehatan pita suara kita. Yang pertama yaitu konsumsi air putih yang optimal, yaitu 6-8 gelas per hari. Kemudian hindari konsumsi alkohol, karena dengan konsumsi alkohol biasanya akan membuat daerah laring kita menjadi lebih kering, sehingga itu akan pada gesekan itu akan lebih mudah teriritasi. Kemudian kalau misalnya harus batuk ataupun berdahak, jangan dipaksakan, jangan terlalu keras, karena itu bisa juga menjadi luka di daerah pita suara kita. Kemudian untuk orang-orang yang memang pekerjaannya membutuhkan banyak bicara, tentu harus dijaga volumenya. Jadi jangan terlalu volume yang keras atau sampai berteriak. Nah itu juga sebenarnya tidak dianjurkan karena tidak sehat untuk pita suaranya. Selain itu juga rokok, baik perokok aktif dan perokok pasif. Nah ini sebaiknya dihindari. Kemudian lingkungan yang banyak iritan, banyak polusi itu juga sebaiknya dihindari. Nah pada penyanyi misalnya sebaiknya melakukan pemanasan atau warming up yang adekuat untuk menghindari cedera pada saat menyanyi. Dan tentu saja kita harus menghindari makanan-makanan yang merangsang asam lambung tadi naik atau reflux asam lambung seperti pedas, gorengan, kopi, teh, susu, dan sebagainya. Nah itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi peradangan di pita suara kita. Demikian penjelasan saya mengenai laringitis. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THTKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.